Ya, mari sama-sama kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, di penghujung dari hari ini kami memberi waktu yang terbaik bagi Engkau, mendengarkan firman-Mu, memuji dan menyembah-Mu, menyenangkan Engkau. Percaya bahwa semua yang kami alami hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya bahwa sepanjang hari ini kami tetap bisa berkata puji syukur, haleluya, terima kasih Tuhan. Tuntun kembali lagi, segarkan kami dengan air kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa kembali lagi mengintrospeksi diri kami, mengevaluasi setiap tindakan kami, sehingga di hari besok kami hidup lebih baik lagi untuk Amin. menjadi bejana kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Iya, Bu Maria, nanti saya sekitar berapa menit untuk share firman. Iya, Pak. Kira-kira berapa menit saya share firman biasanya? Oh, untuk ini Pak, ya biasa-biasa aja Pak. Ya paling lama 1 jam lah Pak. Baik, Ya baik, kurang lebih baik, segitu baik. Pak. Baik, terima kasih Bu Maria. Ya, mari semua saya ajak pada Ulangan pasal 20. Kalau begitu mari kita masuk Ulangan pasal 20 ayat yang ke-5. Ulangan pasal 20 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ulangan pasal 20 bicara tentang hukum perang. Hukum perang yaitu ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan dan tidak boleh dikerjakan ketika orang Israel ada di dalam peperangan. Nah, yang menarik bagi saya, pada ayat yang ke-5 sampai ayat ke-8, Anda akan menemukan bahwa tiba-tiba Tuhan berkata ada 4 jenis orang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam medan peperangan. Siapa saja 4 jenis orang yang disuruh pulang dan tidak masuk ke dalam medan peperangan? Nomor 1, pada ayat yang ke-5, nomor 1, yaitu orang yang membangun rumah tetapi belum menyelesaikannya. Maka dia disuruh pulang dan tidak perlu ada di dalam medan peperangan. Orang jenis kedua pada ayat yang ke-6, yaitu mereka yang punya kebun anggur tetapi belum mendapat hasilnya. Mereka belum mencicipi hasil buah sulung dari kebun anggur mereka. Oleh sebab itu mereka pun disuruh pulang dan tidak perlu ada di dalam medan peperangan. Nomor 3, ayat yang ke-7. Orang ketiga adalah orang yang sudah bertunangan dengan seorang perempuan dan belum menikahinya. Maka orang yang ketiga ini pun disuruh pulang dan tidak perlu ada di medan pertempuran. Orang keempat yang disuruh pulang dan tidak perlu ada di dalam medan peperangan ada pada ayat ke-8, yaitu mereka yang takut dan lemah hati. Mereka pun disuruh pulang dan tidak perlu ada di dalam medan peperangan. Jadi sekali lagi untuk merangkum kepada Anda, 4 jenis orang yang tidak diperbolehkan ada di medan pertempuran adalah nomor 1, mereka yang membangun rumah tetapi belum menyelesaikannya. Jadi mereka belum bisa menempatinya, mereka disuruh pulang. Nomor 2, mereka yang punya kebun anggur tetapi belum mendapat hasilnya. Itu sebabnya mereka disuruh pulang. Nomor 3, mereka yang bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum menikahinya. Mereka pun kemudian disuruh pulang. Nomor 4, mereka yang takut dan lemah hati. Mereka pun disuruh pulang untuk tidak ada di dalam medan pertempuran. Nah, dari 4 jenis orang yang disuruh pulang dan tidak boleh ada dalam medan pertempuran, menurut saya yang paling masuk di akal kenapa disuruh pulang adalah orang keempat. Mereka yang takut dan lemah hati. Kenapa Tuhan menyuruh orang yang takut dan lemah hati untuk pulang? Jawaban saya sederhana, sebab ketakutan akan selalu membuat kita kalah sebelum berperang. Ketakutan membuat kita kalah sebelum berperang. Satu kali dalam Yosua pasal 1 ketika memasuki sebuah era yang baru.
Dari Musa berpindah kepemimpinan kepada Yosua. Dalam Yosua pasal 1, tiba-tiba Tuhan mengatakan kepada Yosua satu firman yang diulang sampai 3 kali. Satu firman diulang sampai 3 kali. Nah, menurut kami pendeta, kalau Tuhan berfirman 1 kali, itu penting. Tuhan berfirman 2 kali untuk firman yang sama. Dia mengatakannya 2 kali berturut-turut, maka itu sangat penting. Tetapi kalau Tuhan sampai bicara satu firman 3 kali berturut-turut, maka itu maha penting. Nah, ini kita temukan ada satu peristiwa, Yosua pasal 1, dia mengatakan satu hal 3 kali berturut-turut. Apa yang Tuhan katakan sampai 3 kali berturut-turut, Anda mungkin masih tahu bahwa Tuhan mengingatkan Yosua supaya dia mengkuatkan dan meneguhkan hatinya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Kenapa? Sebab orang yang takut, orang yang khawatir adalah orang yang kalah sebelum berperang. Itu sebabnya dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang saya mau Anda mengerti. Itu sebabnya dia berkata, jangan orang yang takut supaya masuk ke medan pertempuran. Lihat ayat 8, Ulangan 20 ayat 8. Ini alasan sesungguhnya kenapa dia menyuruh orang yang takut dan lemah hati untuk pulang. Lihat ayat 8, mulai dari kata supaya. Di sana dia berkata, supaya. Supaya kenapa? Orang yang takut disuruh pulang. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Jadi ketakutan itu menular. Sama-sama katakan ketakutan itu menular. Jadi ketakutan itu menular, bukan cuma penyakit yang menular, tetapi ketakutan menular, bukan cuma COVID menular, ketakutan juga menular. Hari ini Anda boleh berani, tetapi kalau hari ini ada orang di sebelah Anda bicara tentang 2023, tahun yang susah, Anda mungkin masih kuat. Tapi besok kemudian Anda ketemu orang yang berbeda, mengatakan hal yang sama. Tahun 2023, susah. Gaji suami saya sudah dikurangi sebab susah. Anda mungkin masih berani. Tetapi 10 hari berturut-turut, 10 orang yang berbeda-beda mengatakan kepada Anda bahwa 2023 tahun yang susah. Kemungkinan besar hari ke-11 Anda akan menjadi orang yang khawatir. Anda akan menjadi orang yang takut sebab ketakutan selalu menular. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan suruh mereka masuk ke dalam medan pertempuran. Suruh mereka pulang, supaya mereka tidak membuat saudara-saudaranya yang lain takut. Sebab kalau semua takut, maka ketakutan membuat kita kalah sebelum berperang. Kita sudah sampai di penghujung bulan yang pertama dari tahun 2023 tanpa terasa. Selama 1 bulan ini, kalau Anda isi dengan kekhawatiran dan ketakutan, sekalipun masih ada 11 bulan ke depan yang tersisa, tapi saya bisa jamin satu hal pada Anda. Anda akan mengisi 11 bulan ke depan dengan kekalahan demi kekalahan demi kekalahan demi kekalahan. Oleh sebab itu hari ini, mari kembali lagi menguatkan hati kita. Mari kembali lagi percaya kepada Tuhan. Berharap sungguh-sungguh pada Tuhan. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Sebab kita tahu kalau kita sampai takut, maka kita akan kalah sebelum berperang. Satu kali dalam kisah Gideon, Tuhan menyuruh Gideon untuk meniupkan sangkakala, memanggil setiap laki-laki dari Israel, bangsa Israel, untuk maju berperang bersama-sama dengan Gideon melawan orang Amalek. Dan Gideon pun meniupkan sangkakala, memanggil orang-orang Israel untuk maju berperang bersama-sama dengan dia. 32.000 orang. 32.000 orang. Hari itu berkumpul bersama-sama dengan Gideon untuk maju berperang bersama-sama dengan Gideon. Tetapi waktu dia akan maju berperang, Tuhan mengingatkan Ulangan 20 kepada Gideon. Dan Tuhan berkata, ingat hukum perang, bilang pada mereka, yang takut pulang. Dan Gideon pun mengatakan, yang takut silakan pulang. Menariknya dari 32.000 orang yang siap maju ke medan pertempuran, 22.000 orang hari itu pulang. Artinya dalam hidup ini, penakut selalu lebih banyak daripada pemberani. Orang-orang yang berani sebenarnya adalah orang-orang yang pilihan.
Sebab tidak banyak orang yang berani menghadapi kehidupan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak banyak. Saya berdoa teman-teman jemaat GAB Rehoboth adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sekalipun demikian, sungguh dengan sangat menyesal di hati yang paling dalam. Saya tetap tahu selalu akan ada penakut. Dan penakut akan selalu lebih banyak daripada pemberani. Tapi jadilah terus orang-orang pilihan, hidup sebagai orang yang berani untuk percaya pada Tuhan. Oleh sebab itu, sama-sama bilang semangat, gitu ya. Sekali lagi bilang semangat, amin, 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 semangat. Nah, dari 4 jenis orang, orang keempat inilah yang paling masuk di akal kenapa Tuhan suruh mereka untuk pulang. Sementara 3 yang pertama, itu tidak masuk di akal saya. Kenapa Tuhan suruh mereka pulang? 3 orang itu adalah mereka yang membangun rumah, belum menyelesaikan pembangunannya, sehingga mereka belum bisa menempatinya. Mereka yang punya kebun anggur dan belum mendapat hasilnya. Mereka yang bertunangan dengan seorang perempuan dan belum menikahinya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ketiga jenis orang ini disuruh pulang? Itu yang saya tidak bisa masuk di akal. Kenapa 3 orang ini disuruh pulang? Bukankah saya waktu sekolah dulu di PMP, Pendidikan Moral Pancasila, diajar bahwa kepentingan negara menjadi lebih utama daripada kepentingan pribadi. Kepentingan umum lebih utama daripada kepentingan pribadi. Sekarang kita temukan ada orang membangun rumah, itu kepentingan pribadi. Tiba-tiba orang yang membangun rumah punya kepentingan pribadi, disuruh pulang. Tidak perlu maju di medan peperangan. Kepentingan negara. Seakan-akan kepentingan pribadi lebih utama daripada kepentingan negara. Hal yang sama dengan orang yang kedua. Mereka yang punya kebun anggur, belum mendapat hasilnya, disuruh pulang. Bukankah itu kepentingan pribadi? Kenapa kepentingan pribadi menjadi lebih utama daripada kepentingan bersama? Orang jenis ketiga, apalagi mereka yang bertunangan dengan seorang perempuan dan belum menikahinya. Itu jelas-jelas adalah kepentingan pribadi. Apa hubungannya kepentingan pribadi dengan maju dalam peperangan kepentingan negara? Bukankah kepentingan negara menjadi lebih penting daripada kepentingan pribadi? Kenapa 3 jenis orang ini disuruh pulang? Nah, mari kita lihat alasannya. Mari kita baca baik-baik. Baca baik-baik Alkitab. Mari kita kembali pada ayat yang kelima. Perhatikan ayat kelima. Dia berkata, orang yang membangun rumah, belum menyelesaikannya, sehingga dia belum menempatinya, dia boleh pulang. Kenapa dia boleh pulang? Dia tidak perlu masuk ke medan peperangan. Perhatikan mulai dari kata supaya. Ini alasannya. Supaya jangan ia mati dalam pertempuran. Dan orang lain yang menempatinya. Mari kita lihat orang jenis kedua. Mereka yang punya kebun anggur dan belum bisa mencicipi hasilnya. Mereka pun disuruh pulang. Apa alasannya? Lihat ayat ke-6. Ayat ke-6 mulai lagi dari kata supaya. Alkitab berkata supaya jangan dia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasil. Mari kita lihat orang yang ketiga, mereka yang bertunangan dengan seorang perempuan dan belum menikahinya. Mereka pun disuruh pulang. Kenapa Tuhan suruh mereka pulang? Lihat dari kata supaya pada ayat ke-7. Supaya apa? Supaya jangan dia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Jadi Tuhan mau bilang begini, 3 jenis orang yang pertama. Jangan masuk ke medan pertempuran. Kenapa? Mereka dilarang masuk ke dalam medan pertempuran. Alkitab berkata, supaya kamu jangan mati di sana. Jadi Tuhan seakan-akan berkata, sebelum kamu menyelesaikan 3 hal ini, sebelum kamu menyelesaikan 3 hal ini, jangan dulu mati. Kenapa jangan dulu mati? Sebab 3 hal ini jangan-jangan adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang merupakan tujuan kenapa Tuhan menciptakan kita. Jadi dia berkata, jangan dulu mati, selesaikan 3 hal ini. Kalau 3 hal ini kamu selesaikan,
maka kamu sudah boleh mati dengan tenang. Sebab 3 hal ini adalah tujuan utama kenapa Tuhan menciptakan Anda dan saya. Tuhan buat kita untuk mengerjakan 3 hal ini. 3 hal ini. Dengan kata lain, hidup itu harus punya tujuan. Jadi kita harus sadar, hidup punya tujuan. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Selalu ada tujuan. Orang Cina, masih ada nuansa Imlek sedikit gitu ya. Orang Cina bilang, hidup itu co cuan cia. Co cuan cia. Co itu apa? Co itu kerja. Cuan itu apa? Cuan itu uang. Cia itu apa? Cia itu makan. Orang Cina bilang, kenapa kamu co? Untuk apa kamu co? Orang Cina jawab, gampang. Co buat dapat cuan lah. Ya toh? Co enggak dapat cuan kan rugi. Co itu untuk cuan. Kemudian ditanya, kenapa kamu cari cuan? Kenapa kamu mau cuan? Ya, dapat cuan untuk apa? Dapat cuan buat cia lah. Ini orang Cina bilang. Dapat cuan buat cia, buat makan doh. Ditanya, setelah kamu cia buat apa? Cia itu supaya kuat. Kuat untuk apa? Supaya kuat bisa co lagi lah. Supaya bisa co. Kalau sudah bisa co, terus apa? Ya dapat cuan lagi. Setelah dapat cuan untuk apa? Cia lagi. Kalau cia untuk apa? Kuat. Kalau sudah kuat untuk apa? Co lagi. Nah ini kalau diputar terus, co cuan cia, co cuan cia, co cuan cia, ini lingkaran gak akan bakal habis. Hidup untuk kerja, kerja buat dapat uang, uang untuk makan, makan untuk kerja. Susah. Putaran ini susah. Makanya manusia itu susah lepas dari 3 hal ini. Manusia susah lepas dari kesibukan akan pekerjaan, manusia susah lepas akan kebutuhan akan uang, harta benda, materi, dan nomor 3, manusia susah lepas akan dan keinginan. Itu susah lepas. Sebab cocuan cia. Apalagi co 1 hari, ini yang paling susah. Co 1 hari cuma dapat cuan buat 1 hari. Cuan 1 hari dihabis cia 1 hari. Itu kan susah. Co kerja 1 hari dapat uang cuan untuk 1 hari, cuan 1 hari habis makan jadi cia 1 hari. Cia 1 hari terpaksa sudah harus co lagi. Supaya kalau tidak co, tidak bisa cia, tidak bisa makan, tidak bisa hidup. Nah, orang model begini tidak bisa sakit. Sebab kalau sampai sakit, sudah nggak bisa co. Nggak bisa co, nggak punya cuan. Nggak punya cuan, nggak bisa cia. Lama-lama amsyong. Nah, itu yang susah. Yang lebih buruk dari ini, yang lebih buruk adalah ada orang nggak mau co, tapi mau cuan. Nah, itu susah. Orang nggak mau co, tapi mau cuan. Jadi dia buat apa? Dia mau cuan, tapi nggak mau co. Terpaksa dia cia orang. Dia cia orang. Dia cia orang. Kalau sudah cia orang, muncul C keempat. Apa itu C keempat? Cao. Dia cao lah. Jadi hidup, mari sama-sama bilang di tempat Anda masing-masing. Hidup jangan co, cuan, cia. Bilang sama diri sendiri, apalagi yang suka cia orang suka cao, itu jangan, itu buruk sekali. Hidup ada tujuan, hidup ada tujuan. Nah, apa tujuan hidup? Ada 3 hal. Bangun rumah sampai selesai, punya kebun anggur yang menghasilkan, dan punyalah hubungan yang intim dan baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, mari kita mulai dengan yang pertama. Semoga saya bisa mengcover ini yang pertama, terutama nomor 1, membangun rumah. Kenapa Tuhan bilang, kalau rumahmu belum selesai, jangan dulu mati. Sebab tujuan kamu diciptakan Tuhan adalah supaya kamu bisa menyelesaikan pembangunan rumahmu. Jadi pertanyaannya, apa itu rumah? Apakah saya harus kerja properti? Jawaban saya tidak. Kalau begitu, apa itu rumah dalam Alkitab? Mari kita pergi ke 1 Korintus 3 ayat 16. Ayat terkenal, Anda sudah tahu 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19, 2 Korintus 6 ayat 16, itu sama, hampir sama isinya, ditulis oleh orang yang sama. Bunyi dari 3 ayat itu, 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baitnya Allah? Nah pertanyaannya, tunggu dulu, apa itu bait?
Nah, kebetulan bahasa Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab modern. Dan bahasa Arab modern kebetulan juga banyak menyadur dan mengambil sebenarnya dari bahasa Ibrani kuno. Dan yang lebih menarik bagi kita, kebetulan kata bait dalam bahasa Indonesia adalah kata yang sama dalam bahasa Arab, yaitu bait. Dan kata bait dalam bahasa Arab adalah kata yang sama persis dengan kata Ibrani kuno, bait, yang berarti rumah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait, kamu adalah rumahnya Allah. Bahkan Ulangan 20 ayat 5 tadi yang berkata, kalau kamu belum selesai membangun rumahmu, jangan dulu mati. Kata rumah di Ulangan 20 ayat 5 persis menggunakan kata bait dalam bahasa Ibrani. Jadi apa itu membangun rumah, membangun bait? 1 Korintus 3:16, 1 Korintus 6:19, 2 Korintus 6 ayat 16, Paulus berkata, kitalah bait, kitalah itu rumah. Jadi kita harus membangun hidup kita. Kalau kamu belum selesai menjadikan hidupmu dewasa, jangan dulu mati. Sebab tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya kita bisa menjadi dewasa dalam hidup ini. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam berkata-kata, dewasa dalam memperlakukan orang lain, dewasa dalam iman, dewasa dalam kekudusan, dewasa dalam kesetiaan, dewasa dalam kebajikan, kemurahan hati, dewasa. Kalau kamu belum dewasa, maka kamu jangan dulu mati. Sebab kalau kamu mati sebelum kamu dewasa, maka kamu tidak menyelesaikan tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan kita? Anda masih ingat Matius 5 ayat 48, Tuhan Yesus menutup pengajarannya di Matius 5, dan dia berkata begini, sempurnalah kamu, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ini menarik. Sebab ada banyak orang, banyak pendeta selalu bilang begini, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi menariknya, kalau betul tidak ada manusia yang sempurna, pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan Yesus berkata, sempurnalah kamu, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Pertanyaan ini saya ajukan kepada salah satu teman saya ketika dia berkhotbah. Dia bilang, tidak ada orang yang sempurna, cuma Tuhan yang sempurna. Selesai ibadah saya bilang begini, tadi kamu berkata tidak ada manusia yang sempurna, cuma Tuhan sempurna. Apa maksudnya? Dia berkata, loh, Doni, memang tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Tuhanlah yang sempurna. Semua manusia bercacat celah. Hanya Tuhanlah yang tidak bercacat celah. Saya berkata, setuju, amin. Tapi pertanyaan saya adalah, kalau tidak ada manusia yang sempurna, pertanyaan saya, Matius 5:48, kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menjadi sempurna? Sempurnalah kamu, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kalau kita tidak bisa sempurna, berarti nomor satu, Yesus pembohong. Kalau kita tidak bisa sempurna, tapi Yesus suruh kita sempurna, berarti dia berbohong. Jangan-jangan kemungkinan kedua adalah yang dimaksud Yesus dengan sempurna di sana berbeda dengan kepemikiran kita tentang sempurna. Mari, artinya begini, standar kesempurnaan Tuhan tidak bisa diukurkan kepada kita. Tidak bisa. Tuhan sempurna. Amin. Tapi sempurnanya Tuhan adalah sempurna tidak bercacat celah. Apa artinya Tuhan sempurna tidak bercacat celah? Nomor satu, Tuhan sempurna tidak bercacat celah sebab Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama bilang Tuhan tidak pernah salah. Artinya rencana Tuhan tidak pernah salah. Kehendak Tuhan tidak pernah salah. Anda boleh lahir dari keluarga yang tidak Anda inginkan. Atau keluarga yang tidak menginginkan Anda. Tetapi sekalipun demikian, kehendak Tuhan, rencana Tuhan membuat engkau lahir dan ada pada keluarga itu. Tidak pernah salah. Daud pernah berkata, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku. Jadi dia berkata, aku lahir dari keluarga yang tidak menginginkan aku. Tetapi apakah rencana Tuhan atas Daud untuk lahir dari keluarga Isai adalah rencana yang salah? Tidak. Sebab Tuhan tidak pernah salah. Anda boleh lahir dari
dari keadaan tubuh yang cacat. Anda boleh lahir dengan cacat fisik. Ada orang sempat bilang saya tahu dia guyon, dia bilang begini, "Pak, waktu Tuhan ciptakan saya, Tuhan rodok ngantuk, Pak. Dia lupa kasih tangan sama saya. Jadi saya lahir tidak punya tangan." Dia ketawa, dia guyon. Tetapi sekalipun demikian, saya berkata, rencana Tuhan dalam hidupmu tidak pernah salah. Walaupun engkau cacat fisik. Anda boleh lahir dari korban pemerkosaan. Empati saya sebesar-besarnya bagi Anda. Tetapi sekalipun engkau lahir hasil dari pemerkosaan, saya tetap harus berkata kepada Anda, hidupmu berharga di hadapan Tuhan, sebab rencana Tuhan dalam hidupmu tidak pernah salah. Tuhan sempurna, sebab Tuhan tidak pernah salah. Rencananya tidak pernah salah. Tidak ada pengetahuannya yang salah, dia sempurna. Nomor 2, Tuhan sempurna, tidak bercacat celah. Sebab nomor 2, dia tidak pernah gagal. Sama-sama bilang, Tuhan tidak pernah gagal. Kuasanya tidak pernah gagal. Firman Tuhan berkata, dia yang memulai, dia akan menyelesaikannya sampai selesai, sampai sempurna. Kuasa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan kalau menolong, dia menolong sampai tuntas. Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman-Nya tidak pernah gagal. Firman-Nya ya dan amin. Alkitab berkata, segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan menyelesaikan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadanya. Berarti Tuhan berfirman, dia pasti akan menggenapi. Dia berfirman, dia menjamin bahwa dia akan melakukan apa yang dia firmankan. Sungguh firman-Nya itu pasti terjadi. Makanya kita suka nyanyi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya apa? Pasti akan digenapi. Kita juga nyanyi, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia apa? Jamin firman-Nya. Tuhan gak pernah gagal. Sebab dia berfirman, dia akan menepatinya. Kalau Anda merasa Tuhan gagal, ada 2 kemungkinan. 1, bukan Tuhan yang gagal, tetapi kitalah yang gagal untuk menuruti firman. Nomor 2, kalau Anda merasa Tuhan gagal, kemungkinan besar belum finish, belum selesai. Sebab saya percaya pada akhirnya karya Tuhanlah yang akan digenapi. Saya suka Yosua, kitab Yosua ditutup dengan satu kalimat yang luar biasa. Segala sesuatu yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin, amin. Tuhan tidak pernah gagal. Nomor 3, Tuhan sempurna sebab Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal. Nomor 3, Tuhan tidak pernah berdosa. Tuhan tidak pernah berdosa. Tuhan tidak buat dosa. Alkitab berkata, dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Kenapa Tuhan tidak bisa berdusta? Dia tidak bisa berdusta sebab dia kudus. Dia tidak bisa disuruh berbuat dosa. Dia tidak bisa membalas dusta dengan dusta. Dia tidak bisa membalas tipu dengan tipu. Anda boleh nipu Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan membalas Anda dengan tipuan. Tidak. Tuhan itu jujur. Tuhan itu langsung bicara. Dia tidak pernah menipu. Paulus berkata, waktu kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kenapa waktu kita tidak setia, Tuhan balas dengan tidak setia? Kenapa? Jelas, sebab Paulus berkata, Tuhan tidak bisa tidak setia. Kenapa Tuhan tidak bisa tidak setia? Tuhan tetap setia. Kenapa? Sebab dia tidak bisa menyangkali dirinya sendiri, kata Paulus. Artinya Tuhan itu kudus. Dia tidak boleh tidak berbuat tidak setia. Manusia balas selingkuh dengan selingkuh. Tuhan tidak bisa membalas selingkuh dengan selingkuh. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa balas kejahatan dengan kejahatan. Tidak bisa. Sebab dia bukan pembuat kejahatan. Dia bukan sumber kejahatan. Segala sesuatu yang lahir dari Tuhan adalah kebaikan semata-mata. Bahkan Yusuf berkata, kamu boleh mereka-rekakan yang jahat bagiku. Tetapi semua yang jahat
Tuhan mereka-rekakannya menjadi baik. Itu sebabnya Roma 8:28 Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan mendatangkan kebaikan. Sebab Tuhan tidak bisa balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan tidak berbuat dosa. Dia tidak berbuat jahat. Dia hanya bisa membalas kejahatan bahkan dengan kebaikan. Kasih-Nya yang besar pada kita. Dosa dibalasnya dengan pengampunan. Dosa dibalasnya dengan penebusan darah anak domba Allah yang mulia. Jadi Tuhan sempurna karena 3 hal. 1, Dia tidak pernah salah. 2, Dia tidak pernah gagal. 3, Dia tidak pernah berbuat dosa. Makanya sempurna Tuhan, sempurna yang tidak bercacat celah. Tetapi kalau standar ini diukurkan kepada kita, tidak bisa. Tidak ada manusia yang sempurna dalam standar ini. Sebab kita sudah pernah salah, dan kemungkinan besar masih akan berbuat salah. Kita sudah pernah gagal, dan kemungkinan besar masih akan mengalami kegagalan. Kita sudah pernah berbuat dosa, dan kalau saya tidak menjaga hidup dalam kebenaran dan kekudusan, kemungkinan besar saya masih akan berbuat dosa. Jadi kesempurnaan manusia tidak sama dengan kesempurnaan Tuhan. Kalau begitu, kenapa Tuhan Yesus berkata, sempurnalah kamu? Apa yang dimaksud di situ dengan sempurna? Sempurna di situ hanya bisa dimaksudkan dengan sempurna bukan tidak bercacat celah. Tetapi sempurna Matius 5:48 berarti dewasa. Bahasa aslinya teleios. Teleios berarti grow in maturity. Jadilah dewasa. Seperti Bapamu di sorga adalah dewasa. Artinya belajarlah berpikir seperti Bapa di sorga berpikir. Belajarlah bertindak seperti Bapa di sorga bertindak. Belajarlah berlaku seperti Bapa di sorga berlaku. Belajarlah merasa seperti Bapa di sorga merasa. Kalau Tuhan itu maha kudus, saya mungkin tidak maha, tetapi saya harus hidup kudus. Kalau Bapa saya di sorga itu maha benar, saya mungkin tidak maha, tapi saya harus hidup benar. Kalau Bapa di sorga itu maha setia, saya mungkin tidak maha, tetapi saya harus berlaku setia. Kalau Bapa di sorga itu maha baik, saya mungkin bukan maha, tetapi saya harus berlaku baik kepada setiap orang. Bapa di sorga itu maha jujur, maka saya mungkin tidak maha, tetapi perkataan saya harus jujur. Bapa di sorga itu maha tulus, saya mungkin tidak maha, tetapi hati saya harus tetap tulus di hadapan Tuhan. Anda lihat, jadilah seperti Bapa di sorga, jadilah seperti Kristus, teladanilah Dia, berubahlah, jadilah dewasa. Itu yang dimaksudkan dengan kata sempurna. Dewasalah kamu. Saya setuju dengan satu pendeta berkata, Pak Stephen Tong berkata, bahwa ada 2 kedewasaan dalam hidup manusia. Kedewasaan yang pertama adalah kedewasaan yang dialami oleh semua orang. Kesempurnaan, 2 tingkat kesempurnaan. Kesempurnaan pertama adalah kesempurnaan yang dialami oleh semua orang. Tetapi kesempurnaan kedua adalah kesempurnaan yang tidak dialami oleh semua orang. Kesempurnaan pertama adalah kesempurnaan bayi. Apa itu kesempurnaan bayi? Kesempurnaan bayi, bayi itu sempurna dalam kepolosan. Sama-sama bilang polos. Bayi itu polos, sempurna dalam kepolosan. Itulah kesempurnaan bayi. Artinya, bayi itu tidak mengerti tentang perbuatan jahat. Bayi itu tidak mengerti tentang perasaan jahat. Saya tanya sama Anda, pernahkah ada bayi lahir dalam keadaan rasa malu? Pernah ada bayi lahir, mohon maaf, tutupi auratnya, wek sambil tutup? Tidak ada. Bayi muncul, wek ngangkang. Kita bilang ini bayi kurang ajar, nggak tahu malu, nggak pakai baju ngangkang. Nah, nggak ada bayi yang tahu malu sebab mereka tidak tahu arti rasa malu. Bayi tidak mengerti perbuatan jahat. Bayi tidak mengerti kecewa. Bayi tidak mengerti kepahitan. Bayi tidak mengerti dendam. Bayi tidak mengerti itu semua. Oleh sebab itu bayi ketika lahir, mau rambut banyak, rambut jarang, mata sipit, mata bundar, kulit putih, mau kulit hitam, mau terserah apa,
bayi akan selalu terlihat lucu di hadapan setiap kita. Kenapa kita akan mengatakan, aduh gantengnya, aduh cantiknya, aduh luar biasa, lucunya. Kenapa? Sebab dia sempurna. Tetapi sempurnanya bayi adalah sempurna dalam kepolosan. Itu sempurnanya bayi. Tetapi ada sempurna yang kedua dari manusia, yaitu sempurnanya orang tua. Kesempurnaan orang tua adalah kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Kesempurnaan orang tua sempurna dalam bijaksana. Orang tua tidak polos seperti bayi. Tidak. Sudah ada keriput sana sini, uban sudah bertambah banyak, telinga mulai agak budek, mata sudah mulai buram, kaki sudah mulai gampang capek, tubuh sudah mulai membungkuk, sudah ada banyak luka dalam hidupnya. Tetapi ada orang tua, tidak semua orang tua begitu, sebab iklan rokok pernah terkenal beberapa tahun yang lalu. Iklan rokok berkata, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Jadi tidak semua orang menjadi tua berarti menjadi bijaksana. Tidak semua orang menjadi tua berarti menjadi dewasa. Tidak. Ada orang kumis sudah begitu tebal tetapi kelakuan seperti anak kecil. Ada orang makin tua makin susah diatur. Kelakuan seperti anak kecil. Tidak pernah dewasa. Tapi ada orang tua, keriput sudah ada sana sini. Luka dalam sekujur tubuhnya banyak. Dia seperti Paulus berkata, aku tahu apa itu kenyang. Aku tahu apa itu lapar. Aku pernah merasakan hidup senang. Aku juga pernah merasa hidup susah. Aku tahu apa itu dipuji orang, diangkat orang, disanjung-sanjung orang. Tapi aku tahu juga apa itu diinjak-injak orang, dihina oleh orang. Aku sudah pernah melewati semua pahit dan manisnya kehidupan. Lika-liku kehidupan dan persoalan dalam hidup tidak membuat dia menjadi orang yang jelek, tapi membuat dia menjadi dewasa dalam kebijaksanaan. Dia menjadi orang yang pernah dikecewakan tanpa pernah jadi orang yang kecewa. Dia pernah menjadi orang yang hidup susah, tetapi tidak pernah memandang diri sebagai orang yang miskin dan susah. Dia pernah memiliki banyak hal, tetapi tidak pernah sombong dengan segala kekayaan dan hal yang dia miliki. Dia pernah dihina orang tanpa pernah memikirkan dirinya menjadi orang hina. Dia bertumbuh dalam kebijaksanaan. Dia mengerti arti kehidupan. Dia menjadi teladan bagi banyak orang. Dia mengajarkan kebajikan bagi banyak orang. Inilah orang tua yang bijaksana. Saya tanya sama Anda, kalau kita kembali di hadapan Tuhan, Anda mau kembali sebagai orang yang sempurna yang mana? Sempurna sebagai bayi yang polos, yang tidak mengenal apa-apa, yang masih belum pernah mengalami apa-apa? Ataukah Anda mau kembali sebagai orang yang sudah mengalami semua badai, orang yang sudah pernah mengalami semua masalah, orang yang sudah pernah mengalami semua persoalan hidup, tetapi tetap kuat dalam iman percaya pada Tuhan. Justru dia menjadi teladan bagi banyak orang. Anda mau pilih kembali sebagai orang yang sempurna di mana? Saya mau pilih yang kedua. Saya mau pilih jadi orang yang sempurna sebagai orang tua dalam kebijaksanaan. Bahkan Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Tuhan Yesus bicara soal kebijaksanaan, tapi Tuhan Yesus juga bicara tentang membangun hidup kita seperti orang membangun rumah. Ini kembali lagi, ini persis dia berkata begini, Matius 7:24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang apa? Bijaksana. Siapa orang bijaksana? Orang yang sempurna. Siapa orang yang sempurna? Orang yang dewasa. Orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi mari kita perhatikan. Orang yang bijaksana, orang dewasa. Orang yang dewasa adalah orang yang sempurna. Istilah boleh berbeda, maknanya pada berujung pada akhir yang sama. Anda bertanya, bagaimana saya bisa mendewasakan hidup saya? Bagaimana saya bisa membangun bait rumah hidup saya menjadi sempurna, menjadi dewasa, menjadi bijaksana? Lihat ayat 24 sekali lagi. Tidak perlu pendeta pinter untuk menafsirkan ayat 24. Hanya orang yang tidak punya mata, yang tidak mengerti ayat 24. Jelas.
Dia berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan. Itulah cara kita membangun rumah hidup kita supaya sempurna, supaya dewasa, supaya bijaksana, supaya selesai. Apa caranya? Dengar firman, lakukan firman. Dengar firman, lakukan firman. Dengar firman, lakukan firman. Dengar firman, lakukan firman. Sesederhana itu. Itulah jadi dewasa, mendengar dan melakukan. Persoalan kita hari ini bukan pada kita tidak tahu banyak kebenaran. Bukan. Persoalan kita hari ini adalah kita tidak banyak melakukan kebenaran. Persoalan kita hari ini bukan karena kita tidak tahu banyak kebenaran. Persoalan kita hari ini sebab kita tidak pernah melakukan banyak kebenaran. Aduh pendeta Bapak Ibu, putar-putar kayak apa, tetap itu-itu aja. Itu aja. Mengampuni, sabar, bersyukur, kasih karunia Tuhan, percaya, berharap, setia, sungguh-sungguh. Bolak-balik itu aja sebenarnya. Kita udah tahu. Persoalan dengan kita bukan karena kita tidak tahu kebenaran. Persoalan dengan kita karena kita tidak melakukan kebenaran. Itu persoalannya. Sebab ada banyak orang tanya pendeta, di sini tidak ada, di sini baik-baik. Ada banyak orang tanya pendeta, bukan cari solusi. Ada banyak orang tanya pada pendeta soal masalah mereka sebab mencari pembenaran. Sebenarnya mencari pembenaran. Mereka udah tahu, disakiti. Anda udah tahu, enggak usah tanya pendeta, disakiti ngapain Pak? Saya harus buat apa? Enggak usah tanya, Anda udah tahu. Kalau Anda dikecewakan orang, disakiti orang, ampuni. Itu aja, sudah tahu. Tetapi kenapa kita masih sukar mengampuni? Karena persoalannya bukan tahu kebenaran. Persoalannya adalah melakukan kebenaran. Kita ini selalu hanya mau mendengar, melupakan, mendengar, melupakan, mendengar, melupakan. Bukan mendengar dan melakukan. Sama-sama bilang, haleluya tidak sama dengan halelupa. Nah, bilang, haleluya tidak sama dengan halelupa. Kita itu seringkali bukan haleluya, kita itu halelupa. Ditanya Bu Maria, khotbah minggu lalu apa? Lupa. Itu roh halelupa datang sudah. Kita itu selalu berkali-kali Alkitab, selalu. Saya kemarin disuruh khotbah, saya bicara tentang sebab kita tahu sekarang. Kalau sudah tahu, kenapa rasul-rasul kasih tahu lagi? Udah tahu kok ngomong terus. Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kenapa Paulus harus bilang, kita tahu, kita udah tahu, kita udah tahu. Kalau sudah tahu, kenapa kasih tahu terus? Sudah tahu kok dibilangin terus, kita sudah tahu, kita sudah tahu, kita sudah tahu. Sebab manusia suka lupa. Cara terbaik untuk mengerti firman adalah melakukan firman. Cara terbaik untuk mengerti firman adalah melakukan firman. Cara terbaik untuk menghafal firman bukan pakai otak. Cara terbaik untuk menghafal firman adalah pakai hidup. Yesus tidak firman yang menjadi pengetahuan, tidak. Yohanes 1 berkata Yesus adalah firman yang menjadi daging, jadi menjadi tindakan. Orang tahu firman, hafal ayat, hanya hafal tidak pernah melakukan. Itu seperti orang belajar karate tiap hari, belajar jurus, tapi waktu ketemu preman pasar, waktu berkelahi, lupa jurus. Nah, itu lupa. Akhirnya berkelahi kayak apa? Tangan puter-puter. Sama kayak orang tidak belajar jurus. Sama. Orang hafal ayat, tetapi tidak pernah melakukan. Waktu ngalami masalah, lupa ayat, itu hidupnya selalu sama seperti orang dunia yang tidak pernah tahu firman. Betul enggak? Reaksi kita sama, tindakan kita sama, sebab firman cuma sampai di ayat, tidak sampai pada kelakuan. Persoalan kita bukan kita tidak tahu kebenaran. Persoalan kita adalah kita tidak melakukan kebenaran. Itulah caranya menjadi dewasa. Lihat ayat 25 Matius pasal 7. Apa akibatnya menjadi dewasa? Lihat ayat 25. Tuhan Yesus kemudian berkata, ayat 25,
Ini akibat menjadi dewasa. Manusia hidup selalu ada tantangan. Manusia hidup selalu ada cobaan. Dan dalam hidup manusia ada 3 pencobaan besar. Nomor 1, hujan itu turun. Nomor 2, banjir itu datang. Nomor 3, angin itu melanda. 3 pencobaan manusia itu seperti hujan yang turun, seperti banjir yang datang, seperti angin yang melanda. Apa itu hujan? Hujan berasal dari mana? Dari atas. Jadi hujan turun dari atas. Banjir. Banjir datang dari mana? Dari bawah. Jadi banjir datang dari bawah. Angin datang dari mana? Dari sekeliling kita, dari samping kita. Jadi ada 3 pencobaan dalam hidup manusia. 3 ujian masalah dalam hidup manusia. Masalah yang seperti hujan yang datang dari atas. Masalah seperti banjir yang datang dari bawah. Dan masalah seperti angin yang muncul dari sekeliling. Apa itu masalah seperti hujan? Hujan dari mana? Dari atas. Berarti masalah hujan adalah masalah yang bersifat adikodrati, supranatural. Berasal dari kuasa kegelapan, dari setan-setan, dari sesuatu yang tidak bisa kita tahu, sesuatu yang tidak bisa kita cegah, sesuatu yang tidak bisa kita hambat, sesuatu yang kita tidak bisa mengerti. Nomor 2, banjir, masalah seperti banjir. Pencobaan seperti banjir. Banjir datang dari mana? Dari bawah. Ada apa di bawah? Bumi. Berarti banjir bicara tentang masalah yang datang dari dunia. Apa itu masalah datang dari dunia? Godaan dunia. Godaan untuk jadi kaya dengan korupsi. Godaan untuk punya hubungan seksual dengan orang yang bukan istri. Godaan untuk punya ini dan punya itu dengan cara yang tidak benar. Godaan untuk menipu. Godaan untuk berbuat jahat. Godaan untuk berbuat ini dan itu yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu godaan dunia. Itulah banjir. Dan 3 pencobaan ketiga adalah angin. Angin itu dari mana? Dari sekeliling. Apa yang ada di sekeliling? Dari orang-orang di sekitar kita. Pengajaran palsu kata Paulus, itu lahir dari sekeliling. Orang yang menghakimi kita, orang yang menyakiti kita, orang yang mengecewakan kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang menipu kita, orang yang bicara baik manis tetapi sebenarnya ujungnya adalah untuk menghancurkan kita. Itulah dari sekeliling kita. Orang membuli kita, orang menghina kita, orang menginjak-injak kita. Itulah angin. Jadi 3 pencobaan ini selalu ada dalam hidup manusia. Tetapi ini kalau Anda dewasa. 3 pencobaan ini boleh datang. Dia berkata, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Apa konsekuensi menjadi dewasa dalam hidup? Artinya, tantangan boleh dari atas, dari bawah, kiri, kanan, muka, dan belakang boleh datang. Tetapi sekalipun tantangan itu ada, kita tidak akan pernah goyah. Kita tidak akan pernah roboh. Kita tidak akan pernah hancur. Artinya begini, kalau Anda dapat masalah, iman Anda goyah. Itu artinya belum dewasa. Kalau ditegur kebenaran, kemudian Anda berkata, ih, tegur-tegur, bikin orang kecewa, bikin orang sakit hati. Itu tandanya Anda belum dewasa. Kalau Anda mengalami persoalan sedikit, kemudian Anda ngambek, orang-orang di gereja ternyata tidak suci-suci semua. Kemudian Anda ngambek, itu artinya tidak dewasa. Kalau ada pendeta yang jatuh, itu pendeta yang jatuh. Lebih baik tidak Tuhan-Tuhanan. Saya suka bilang begini, kenapa manusia yang berbuat salah, sekalipun pendeta buat salah, kenapa marahnya sama Tuhan? Kan Tuhan tidak buat salah. Itu aneh. Tetapi bilang, ada pendeta, begini-begini, tidak Tuhan-Tuhanan. Jawaban saya sederhana. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Sebab iman kita ikut Yesus bukan karena pendeta, bukan. Kita ikut Yesus karena kita percaya kepada Yesus. Kita ikut Yesus bukan karena merek gereja, bukan karena sinode, bukan karena hamba Tuhan A dan B. Kita ikut Yesus karena Yesus. Kita ikut Yesus bukan karena mujizat. Ada mujizat, puji Tuhan, haleluya. Anda belum terima mujizat, tetap puji Tuhan, haleluya. Sebab iman saya bukan pada mujizat, iman saya pada Yesus, dan hanya Yesus, dan hanya Yesus. Hari ini, jadilah dewasa. Jadilah dewasa. Sebab kalau Anda tidak dewasa, Anda mencoba memasuki medan pertempuran, Anda tidak dewasa, dia bilang kamu mati di sana. Kamu babak belur di situ, kamu hancur di situ. Sebab kita belum dewasa.
dewasalah. 2023 ada tantangan apapun juga. Dia bilang dewasa. Sebab sekalipun ada hujan yang turun dari atas, banjir dari bawah, angin dari kiri, kanan, muka, dan belakang, kita tidak akan pernah goyah. Sebab iman kita ada pada Yesus Kristus Tuhan. Sampai selama-lamanya Yesus. Ada masalah, puji Tuhan. Ada berkat, puji Tuhan. Senang, puji Tuhan. Susah, tetap puji Tuhan. Sebab iman kita, Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Sebelum saya serahkan kepada yang bertugas, izinkan saya memberi doa dari hati saya terdalam buat Anda. Mari kita berdoa. Bapa sorga, kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Rumah yang terawat adalah rumah yang berpenghuni. Rumah yang baik terawat adalah rumah yang berpenghuni. Dan rumah yang berpenghuni itu menjadi baik sebab setiap kali ada yang rusak, ada yang bocor. Penghuninya tahu, sehingga penghuninya bisa memperbaiki. Rumah tanpa penghuni, setiap kali ada kebocoran, tidak ada yang tahu. Sehingga bocornya tambah besar, rusaknya tambah banyak. Oleh sebab itu, hadirlah di dalam rumah hati kami ya Roh Kudus. Engkaulah penghuni hidup kami. Engkaulah sang penghuni. Sehingga kalau ada yang bocor dalam hidup kami, Engkau yang memberitahu, Engkau yang memprosesnya, Engkau yang memperbaikinya, sehingga setiap kebocoran bisa tertutupi. Kalau hidup kami ada bocor dalam kekudusan, ada bocor dalam iman, ada bocor dalam kesetiaan, ada bocor dalam perlakuan yang baik, ada yang bocor dalam perkataan kami, ada yang bocor dalam hati kami, ada yang bocor dalam kekudusan kami, ada yang bocor dalam pengendalian diri kami. Roh Kudus berproseslah dengan kami supaya kami diperbaiki dan hidup kami sempurna, teleios, kami menjadi sempurna, menjadi dewasa dalam Tuhan. Rumah kami, hidup kami adalah hidup yang berkenan menyenangkan Tuhan. Satu kali nanti, kalau kami kembali dengan Sang Pencipta kami pulang dengan segala kebanggaan, sebab kami sudah menyelesaikan apa yang Engkau mau untuk kami selesaikan. Tujuan hidup kami tercapai, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati umat-Mu yang ada di GAB Rehoboth, berkati, buat mereka dewasa. Roh Kudus masuklah dalam hati mereka. Berperkaralah dengan mereka. Semua yang bocor-bocor dalam hidup kami. Pikiran yang bocor. Mata yang bocor. Telinga yang bocor. Kelakuan yang bocor. Keluarga yang bocor. Dibenahi, dipulihkan, disempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Amin, amin.